Jadi saya dapatkan satu informasi, boleh percaya boleh tidak kawan, kalah Ganjar. Kalau Gemini disebut seperti polisi dan tentara, Ganjar saya sebut seperti Gemini kedua. Dan satu-satunya presiden yang pernah menginjak kakinya di bumi Jepara adalah Bung Karno. Aku ingin rumahku yang terakhir ini terletak di daerah Priangan yang sejuk, bergunung-gunung dan subur, di mana aku pertama kali bertemu dengan petani marhe adalah selalu menjadi keinginanku agar peti matiku hanya boleh diselubungi oleh Panji Muhammadiyah. Moral kalian di mana? Hanya manfaatkan foto-fotonya Soekarno. Ya, Saudara Arjuna itu lalu di mata saya kepengurusan GMNI yang sangat tidak berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di podcast Presidium Rakyat Menggugat seri 2. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kita kemarin mengadakan podcast Presidium Rakyat Menggugat yang sudah kita ketahui bersama bahwa hari ini terjawab sudah apa yang diragukan oleh Mbak Puan Maharani, bahwa ternyata betul tanggal 25 bulan 10 2023 pukul 11.19 WIB Prabowo dan Gibran tiba di KPU di antara para ketua umum partai politik Koalisi Indonesia Maju dalam pendaftaran calon presiden dan wakil presiden dari partai Koalisi Indonesia Maju. Jadi di hari santri kemarin Mbak Puan sudah dapat jawabannya hari ini. Saudara-saudara sekalian, di podcast Presidium Rakyat Menggugat ini, seperti saudara-saudara ketahui, ternyata ramalan kita tentang pasangan Prabowo dan Gibran sudah terjawab hari ini pukul 11.19 tadi. Kami langsung mengadakan podcast, ya kan? Presidium Rakyat Menggugat akan melanjutkan diskusi-diskusi selanjutnya. Namun sebelumnya, kami kemarin dapatkan semacam WA dari salah satu pengurus DPP GMNI, yaitu Saudara Arjuna. Kenapa selalu menjual GMNI, katanya. Saya katakan, GMNI itu bukan milik orang per orang. GMNI itu milik mahasiswa ataupun alumni mahasiswa. Dan kebetulan saudara, saya hari ini masih sekolah S1 dan S2. Jadi saya posisinya masih punya kartu mahasiswa. Saya di WA oleh Saudara Arjuna. Ya, Saudara Arjuna itu lalu di mata saya kepengurusan GMNI yang sangat tidak berprestasi, karena dia membawa dua nyawa yang belum bisa dipertanggungjawabkan sampai hari ini, yaitu Saudara Hendi dan Saudara yang dari Tangerang, kalau nggak salah namanya Agian. Ini dua orang waktu Rakernas di Kaliurang mengalami kecelakaan, yaitu minum minuman keras
kepemimpinan Saudara Arjuna ini membawa 2 nyawa, sehingga di PP GMNI-nya Arjuna walaupun mendapatkan SK dari Kemenkumham namun mempunyai hutang 2 nyawa. Kalian harus bertanggung jawab, dan proses hukum masih kami akan jalankan, akan kami tuntut secara pidana dan perdata. LBH Indonesia Menggugat akan mengawal 2 nyawa alumni GMNI kepemimpinan Saudara Arjuna. Dan kemarin saya langsung telepon Saudara Immanuel bahwa katanya sudah nggak usah dianggap, Mas, itu anak kurang ajar, nggak tahu diri, belum tahu Mas Gunawan kali gitu. Jadi saudara-saudara, saya lanjutkan kenapa saya selalu membawa nama GMNI, karena saya dibesarkan dari GMNI. Saya bisa seperti ini dari para guru-guru saya yang berkecimpung di Pemuda Marhaenis dan GMNI, sehingga di Presidium Rakyat Menggugat inilah kami mendapatkan judul dari bukunya Bung Karno di Indonesia Menggugat. LBH kami juga kami namakan LBH Indonesia Menggugat dalam bentuk badan hukum yayasan. Saudara-saudara semuanya, sebangsa dan setanah air, kaum Marhen dan Marhaenis, pemikir pejuang-pejuang pemikir, saya ucapkan selamat datang di podcast Presidium Rakyat Menggugat. Merdeka, Marhen menang. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, sudah terjawab apa yang dijadikan unek-unek oleh Mbak Puan Maharani. Kami selaku kader sekaligus pendukung dari Capres dan Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, kemarin di podcast kemarin saya pamit sudah tidak lagi menjadi tim ses pemenangan Ganjar dan pemenangan pasangan calon yang diusung oleh PDI Perjuangan lewat tim relawan Ganjar Gaspol 2024. Kami abstain, tidak mendukung dengan alasan tertentu. Kami dengan adanya keberatan dengan apa yang dilakukan oleh Saudara Ganjar sewaktu beliau menjadi Gubernur Jawa Tengah sebagai petugas partai dari PDI Perjuangan. Dari komunikasi aktif saya dengan salah satu sekretaris pemenangan nasional yaitu Saudara Deddy Sitorus, dan saya juga tadi barusan mendapatkan dari WA senior kami Mas Nusirwan bahwa apapun sudah keputusan Bu Mega, apapun sudah keputusan Ibu, kalau dulu saya panggilnya Mbak. Jadi saudara-saudara, sebelum podcast diskusi ini saya lanjutkan, saya akan beri informasi pada saudara-saudara bahwa keterdekatan kami dengan keluarga Bung Karno itu, saya pribadi yang paling dekat adalah dengan Mbak Rahmawati Soekarno Putri. Karena apa? Sejak tahun 85 dengan proses asas tunggal, kami sudah berkomunikasi dengan beliau. Waktu itu Mbak Mega belum menuju pada kegiatan politik tahun 85-86, saudara-saudara. Bayangkan, saya baru lulus SMA, kami sudah komunikasi dengan almarhumah Mbak Rahmawati Soekarno Putri. Dalam bidang ideologi, hanya beliaulah yang bisa nyambung dengan kami. Yang saksi hidup saat ini mungkin Mas Eko Suryo Sancoyo, bahwa satu-satunya yang mendapatkan SK Gerakan Pemuda Marhen langsung tanda tangan beliau adalah saya, pengurus DPC Gerakan Pemuda Marhen Kabupaten Jepara. Itu cerita singkat. Perjalanan berikutnya tahun 90-an kami berjuang untuk melahirkan PDI. Kami sudah bergabung di PDI Suryati, PDI Budi Arjono, PDI Siti
Fatimah Ahmad Qasidi maaf dan sebagainya, yang pada perjalanan gunjang ganjing 94 dilanjutkan 95, 96 lahirlah Kongres luar biasa di Surabaya, Sukolilo Surabaya. Mbak Mega menjadi ketua umum. Perjalanan itu dihajar langsung oleh Orde Baru. Kita melihat sejarah ke belakang itu, tapi kita akan fokus kepada persoalan gunjang ganjing politik yang sudah terjawab oleh adanya pendaftaran pasangan Prabowo Gibran di KPU hari ini tanggal 25 Oktober 2023 jam 11.19. Jadi itulah satu kondisi politik, saudara-saudara, sehingga saya yang waktu membuat satu konsep pengunduran diri dan selalu mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh saudara Ganjar Pranowo dengan perpecahannya dengan para pengurus PDI Perjuangan di Jawa Tengah maupun di pusat, gelagat dan fenomena ini sudah saya catat bahwa kami sebetulnya mendukung dengan adanya perjalanan saudara Ganjar saat itu, namun di dalam jabatan terakhirnya dia menjadi gubernur kok tidak semakin dekat dengan rakyat kecil, melupakan bahwa dia membanggakan dengan medsos-medsos elektabilitas yang bubble, yang hanya gelembung-gelembung tidak ada isinya itu, ya. Maka saya merasa harus mempunyai satu pemikiran ulang bahwa ternyata untuk pencalonan Mas Ganjar ini kami perlu memberikan masukan kepada DPP PDI Perjuangan, khususnya Mbak Megawati selaku Ketua Umum PDI Perjuangan. Kalau Anda, Mbak, sebagai anak biologis dan ideologis Soekarno, kalau kami kader-kader GMNI ini, kader Marhen dan Marhenis ini, gepeng ilir sampai gepeng ilir pun kita ini anak ideologi Soekarno. Sehingga dengan pengalaman Jokowi 2 periode yang kepemimpinan lewat PDI Perjuangan pimpinan panjenengan, Mbak, apa yang didapatkan tentang pengembangan ideologi Soekarno, cita-cita Soekarno. Makanya karena saya mengilhami atau boleh katakan dapat referensi dari saudara Parjo bahwa politik ini seni. Politik ini terkadang impossible, namun bisa possible. Bagaimana caranya untuk mendapatkan kekuasaan yang bisa diterima oleh masyarakat dan rakyat. Fakta mengatakan bahwa yang dikira tidak mungkin Gibran ini akan dicalonkan oleh Prabowo Subianto sebagai wakil menjadi mungkin. Yang di dalam ilmu politik moral itu tidak mungkin, kata Mbak Puan. Apa iya? Ya, itu di hari santri itu. Ternyata iya kan? Sekarang untuk itu, dengan melihat gelagat ini, saya selaku pribadi, selaku kader Marhen dan Marhenis menginginkan adanya keluarga Soekarno, menginginkan adanya keturunan Soekarno untuk bisa memegang kepemimpinan ke depan dengan kuat. Kita sudah berikan kesempatan kepada Jokowi, hasilnya seperti ini, ya kan? Tahun
pemilihan yang 2014 berpasangan dengan Yusuf Kala. Kita lihat lande-lande aja, setia-setia saja. 2019, 2024 yang belum selesai berpasangan dengan Ma'ruf Amin. Kita lihat juga biasa-biasa saja. Sekarang giliran waktunya keluarga Bung Karno harus pegang. Ternyata yang kami di podcast yang pertama, betul kan? Apa usulan Pacul tidak diterima. Hanya mengandalkan elektabilitas bubble. Elektabilitas bubble itu gelembung-gelembung yang tidak ada isinya. Kalau Bapak Ibu ingat bahwa 2021 kalau tidak salah, Saudara Ganjar mulai melakukan medsos ya, 2 tahun sebelum selesai menjadi gubernur, lewat berbagai macam kegiatan apapun disortir, kegiatan apapun membawa tim kreatif. Termasuk tahun 2021 dia mungkin nggak percaya ke saya bahwa direktur ITDJ Mandalika itu teman saya dan tetangga saya, yaitu Mas Beri Abdul Bar Mansur, yang saat itu juga cukup dekat dengan Erick Thohir sama Mas Ganjar karena sama-sama UGM. Dikira saya nggak kenal, saya di WA, Mas sampean kepingin ke Mandalika kah? Ya kalau memang ada. Akhirnya saya di WA, ya kalau gitu saya kasih nomornya direkturnya Mas, namanya Mas Biri. Oke, kenal Mas, bulan tetangga saya di Cibubur, di Citra Green, dan itu adik leting sampean kok di UGM, ya kan? Jadi akhirnya beliau saya kasih nomornya. Saya dikira nggak kenal, karena apa sih Gunawan kan kader sandal jepit, Gemini sandal jepit, nggak mungkin kenal direktur-direktur itu, bos-bos itu dan sebagainya. Jadi saudara-saudara, bahwa dari elektabilitas bubble yang dilakukan oleh Ganjar itu mengalirlah dia survei-survei menguat. Elektabilitas bubble itu elektabilitas survei yang nggak ada isinya, mengembang seperti gelembung-gelembung. Kalau bahasanya Rasulullah itu mengatakan seperti buih-buih di lautan itu yang nggak ada isinya, ya kan? Itu yang dilakukan oleh Ganjar. Wah, akhirnya survei. Terus kenapa kok tanggal 21 April diputuskan oleh Mbak Mega? Ya karena Mbak Mega dapat pengaruh oleh oligarki-oligarki itu. Dan siapa mereka? Ya nggak perlu saya sampaikan, Bapak Ibu pasti bisa menebak siapa. Dan kalau Anda tanya saya tahu. Tapi nanti next di cerita podcast selanjutnya akan kami jelaskan siapa yang di kiri kanannya memaksa Mbak Mega sama Mbak Puan untuk memutuskan Ganjar.